drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs all bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Farida Nasser. Saya mahasiswa PPG IKIP Siliwangi kategori 2 tahun 2022. Saya mengajar di kelas 6 SDN Bedahan 02 Kota Depok. Pada hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran IPA menggunakan model Project Based Learning. Tema 3, subtema 2, materi rangkaian listrik paralel. Selamat menyaksikan. Hey, it's me. Apa kabar anak-anak yang pintar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar mama, ayah di rumah? Baik. Adik-adik kamu sehat? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, coba kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Siapa yang mau siapkan doa hari ini? Boleh Aji, silakan Aji disiapkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan cek absensi dulu ya. Silakan sebutkan hadir apabila hadir ya. Abizar Al-Zamzami, Alan Fadil Sumarweda, Alifia Julfikar, Arik Satrio, Fazli Kaisarabani, Pinsya Aurel Subarya, Keisha Irda Karunia, Maura Hairunisa, Muhammad Amar, Muhammad Fatah, Muhammad Sefa Ibrahim, Naura Ayasa Widodo, Cindy Junita, Nazwa Siva, Winsa Salsabila, Septi Wulandari, Syakila. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Silahkan sekarang siapkan alat tulisnya. Jangan lupa buku tema keluarkan, alat tulis juga dikeluarkan di atas meja ya. Untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Nah, lagu wajib nasional ini gunanya untuk apa kita nyanyikan terlebih dahulu? Untuk apa? Menumbuhkan rasa cinta tanah air. Betul. Kita nyanyikan bersama-sama. Coba boleh berdiri terlebih dahulu. Syakila boleh dibimbing teman-temannya. Atau Wulan, boleh Wulan? Wulan, sini. Nah, dipandu ya teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional. Sini Wulan. Nah.
Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan bertanya nih, siapa yang masih ingat materi yang lalu? Ada yang masih ingat gak kita belajar apa? Membuat rangkaian listrik seri. Membuat rangkaian listrik seri dalam bentuk apa? Lampu senter sederhana. Sudah mengerti materi yang lalu? Sudah mengerti. Nah, sekarang karena sudah paham rangkaian listrik seri, kita akan belajar rangkaian listrik paralel ya. Paralel ini ada di tema 3, subtema 2, kelas 6 di semester 1. Maka dari itu, kita akan pelajari dengan model project based learning. Project based learning itu adalah model di mana kita akan membuat sebuah proyek atau karya atau hasil yang kamu buat bersama kelompok nanti ya. Rangkaian listrik, apa ini? Paralel. Rangkaian listrik paralel. Coba dilihat. Ada apa saja dalam rangkaian tersebut? Coba sebutkan. Lampu. Ada lampu. Ada kabel. Ada baterai. Ada lagi yang terlupakan nggak? Dudukan lampu. Dudukan lampu. Kalau lebih bagus lagi supaya baterai yang tidak bertumpuk seperti itu ada apa lagi? Dudukan baterai. Nah, itu lebih manfaatnya lebih bagus ya dibandingkan hanya baterai yang tersusun seperti itu, biasanya agak panas. Tapi kalau dengan dudukan baterai itu lebih menstabilkan si energi listriknya itu ya. Nah, ini adalah rangkaian listrik paralel. Lihat saklar yang pertama pada lampu yang pertama, saklar kedua pada lampu kedua, saklar ketiga pada lampu ketiga. Jadi berbeda dengan rangkaian seri. Kalau seri saklarnya satu nyala semuanya. Kalau lampunya ada 2, ada 3, ada 4 sampai berapapun. Kalau satu saklar lampunya langsung nyala semua, namanya rangkaian listrik seri. Tapi kalau paralel, untuk satu kali kita nyalakan saklar, maka lampu yang nyala hanya satu saja. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah dalam bahasa Indonesia, setelah siswa dan guru mengamati teks eksplanasi pada PowerPoint atau PPT, siswa dapat membuat diagram yang berisi informasi penting dari teks eksplanasi. Nanti teksnya Ibu sampaikan, kamu membuat informasi penting. Kemudian tujuan pembelajaran IPA, setelah siswa dan guru mengamati video pembelajaran yang ditayangkan pada PowerPoint, siswa dapat membuat rangkaian listrik paralel sederhana dengan tepat. Kemudian untuk pembelajaran IPA yang kedua, tujuannya adalah setelah siswa dan guru mengamati gambar video pembelajaran yang ditayangkan pada PPT, siswa dapat membuat laporan kegiatan percobaan rangkaian listrik paralel sederhana dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Sekarang silakan diamati dulu video berikut ini. Hijau, kuning, dan merah. Kenapa harus warna itu? Meskipun sudah biasa, tapi masih banyak yang bertanya-tanya. Seperti Raina ini. Kenapa lampu lalu lintas kita ini berwarna merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna lain? Jadi asal-usulnya lampu lalu lintas dulu digunakan untuk jalur kereta api tinggi pada tahun 1830. Saat itu lampu lalu lintas untuk kereta menggunakan warna merah, hijau, dan putih. Warna merah digunakan sebagai penanda berhenti, karena warna merah sudah dikenal selama berabad-abad sebagai pertanda bahaya. Seperti misalnya warna darah kita yang berwarna merah, atau warna saus bakso yang juga berwarna merah. Jadi dihitung berlebihan juga dapat dianggap berbahaya. Kemudian warna hijau dipilih untuk berhati-hati, karena warnanya yang dianggap sejuk dan bisa menenangkan pikiran.
Seperti misalnya saat kita memandangi kebun yang sangat luas dan indah. Sedangkan warna putih dipilih dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu karena berbeda dengan dua warna lainnya. Namun kemudian banyak kecelakaan terjadi karena masinis kereta pada saat itu sulit melihat warna putih saat siang hari. Akhirnya sebagai solusinya warna hijau kemudian diganti menjadi simbol penanda untuk jalan karena warnanya mudah dilihat saat siang maupun malam hari. Lalu warna putih sendiri dihapus dan digantikan oleh warna kuning sebagai penanda untuk berhati-hati. Pada tahun 1868, karena seringnya terjadi kecelakaan antara pengendara kuda dan pengendara jalan, sistem lampu lalu lintas ini kemudian diadopsi oleh jalan raya. Meskipun lampu lalu lintas jalan raya ini hanya menggunakan warna hijau dan merah, serta hanya digunakan pada waktu malam hari. Kota Detroit, Amerika Serikat, kemudian menjadi kota pertama yang adopsi lampu jalan raya berwarna hijau, kuning, dan merah, seperti yang kita gunakan hingga sekarang. Jadi, semoga setelah nonton video ini kita semakin patuh pada lampu lalu lintas dan tak hanya patuh ketika ada pak polisi di sebelahnya. Baik, anak-anak sudah disimak videonya? Sudah. Nah, Ibu akan bertanya nih sama kamu. Pertanyaan pertama, apa warna lampu lalu lintas pada awal penggunaannya? Merah, hijau, dan putih. Lalu sekarang berubah menjadi merah, kuning, hijau. Nah, apa perbedaan manfaat dari 3 lampu yang ada dalam lampu lalu lintas ini? Yang merah gunanya untuk apa? Berhenti. Kuning? Hijau? Jalan, betul. Kemudian, bagaimana jika di jalan raya yang besar tidak ada lampu lalu lintas? Akan terjadi kecelakaan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, bisa jadi kecelakaan antara mobil dan mobil, atau kendaraan alat transportasi dengan alat transportasi, atau juga dengan manusianya sendiri. Ya, jadi sangat berbahaya apabila tidak ada lampu lalu lintas. Kemudian, apakah lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian seri atau paralel ya? Coba kita akan cari tahu. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan membuat proyek sederhana berupa membuat lampu lalu lintas sederhana. Bahan-bahannya yang pertama kardus. Di bawah tidak kardusnya? Di bawah. Kemudian di sini ada juga apa? Di sini ada box sepatu atau kardus sudah ada. Kemudian kalau di sini sebetulnya ada kresek. Kresek itu tas plastik ya. Tas plastik merah, kuning, hijau. Nah, karena sulit warna hijau kadang-kadang tidak ada. Kalau merah ada sering ya. Karena seperti itu bisa kita gunakan mika. Lebih mudah ya. Mika, merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada lagi lampunya ada 3. Ada. Baterainya ada? Saklarnya ada? Nah, bola lampu kabelnya ada? Ada. Gunting? Solasi? Ada. Sudah lengkap semua ya. Berarti kita akan mulai pembelajaran hari ini membuat karya lampu lalu lintas sederhana. Nah, saatnya diskusi kelompok. Ibu akan membagikan dulu LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Pinter. Lembar kerja peserta didik ini di dalamnya ada arahan-arahan yang harus kamu ikuti. Nanti tolong dibaca baik-baik, disimak arahannya, kemudian dikerjakan secara bersama-sama berkelompok ya. Ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4. Silahkan dibuka LKPD-nya. Kita akan melakukan proyek sederhana. Jadwalnya pada hari ini sudah kita tentukan. Apakah waktunya cukup untuk merangkai selama 15 menit? Cukup. Baik, kalau cukup nanti sambil diskusi, sambil mengerjakan 15 menit ya. Tapi sebelum merangkai, dilihat LKPD-nya. Setelah dilihat LKPD-nya, lihat juga pada layar. Nah, di sini Ibu menyampaikan teks eksplanasi. Seperti tadi tujuannya bahasa Indonesia, kita akan membuat diagram. Diagramnya berasal dari teks eksplanasi. Nah, teksnya adalah ini. Paralel si penyelamat jalan. Silahkan dibaca terlebih dahulu teksnya.
Sudah ya? Nah, kalau sudah bacanya, sekarang silakan disimak video. Video ini adalah video yang menjelaskan tentang cara membuat lampu lalu lintas sederhana. Silakan sambil disimak, kamu juga sambil memperhatikan bahan-bahan proyek kamu. Hai teman-teman, hari ini saya membuat lampu lalu lintas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah empat baterai, lampu kecil, 3 saklar, dan kabel. Nah, silakan sambil dikerjakan. Nah, jangan lupa kabelnya sambungkan pada dudukan lampu. Nanti diputar, putarannya harus kenceng atau kamu yang erat gitu ya. Kalau tidak erat nanti dia copot. Kerjakan proyeknya. Ya, yuk. Nanti Ibu akan nilai keterampilan kamu dan sikap kamu ya. Ibu akan menilai cara kamu membuat rangkaian listrik paralel, kemudian kamu dalam menyambungkan kabelnya, kemudian juga kamu membuat rangkaian listrik tersebut menyambung dengan energi listrik yaitu berupa baterai ya. Kalau sikapnya, Ibu akan menilai percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Silakan bekerja kelompok. Dari saklar, yang satu kabelnya ke lampu, yang satu lagi saklar yang ini masuk ke baterai ya. Jadi jangan sampai dari saklar atau dari baterai ke lampu dua-duanya, atau dari saklar terus ke lampu dua-duanya, nggak nyala, nggak ada sumber energi ya. Satu saklar, satu saklar, satu baterai. Jadi dua-duanya ya. Lanjutkan. Nah, karena nyala. Ingat, yang satu ke baterai, yang satu ke lampu ya. Udah. Saklar yang ke lampunya. Yang merah udah. Oke. Coba dinyalakan lampu. Merah nyala. Hijau nyala biar nanti ya bagus. Jangan sampai sudah selesai dulu. Apa ada kesulitan? Boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, tanyakan pada Ibu. Ingat, rangkaian listrik paralel itu dari energi listriknya, sumber energi listriknya atau baterainya. Yang satu kabelnya nyambung ke lampu, yang satu lagi sambungkan pada saklar ya. Jangan dua-duanya pada lampu. Oke, untuk kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Alhamdulillah sudah selesai. Saatnya kita ice breaking terlebih dahulu ya.
Ice breakingnya adalah tebak-tebakan. Coba nanti kita akan menebak sesuatu ya. Ice breaking ini gunanya untuk supaya kamu rileks dulu. Tadi kan sudah tegang, sekarang kita rilekskan dulu ya. Silahkan disimak baik-baik videonya. Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki yang berbeda nih. Yang teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama-nama kota di Indonesia loh. Kalau kamu pintar dan hafal nama kotanya, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaan dulu dengan benar ya guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Tebak ya. Teka-teki pertama. Kalau aku kasih clue gambar kayak gini, apa yang ada di pikiranmu nih? Kira-kira ini kota apa ya guys? Kamu ya, 10 detik. Apa ya? Ayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Ya, bener banget nih jawabannya. Ini ya. Oke, berikut ini adalah ice breaking kedua. Tadi sudah berpikir keras menjawab kota-kota penting di Indonesia. Sekarang kita akan merilekskan tubuh kita. Kalau tadi rileks pikiran, sekarang rilekskan tubuh. Silahkan berdiri semuanya. Berdiri, ayo berdiri. Kita akan gerakan badan kita sesuai dengan gerakan yang disampaikan di video ya. Sama-sama ya, kita bergerak semua ya. Siap? 1, 2, 3. Besar, tangannya kecil. Kalau nggak mau, yang lain langsung. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 lebih gampang berubah. Karena sudah rileks, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Nah, presentasi dari kelompok mana dulu nih? Yang pertama. Yang mau presentasi boleh dari kelompok 2 dulu. Boleh, kelompok 2 silakan maju ke depan. Mana hasil karyanya ada? Ya, di bawah ya. Baik, silakan presentasi kelompok 2. Teman-teman, silakan didengarkan ya dan berikan tanggapanmu di akhir presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Anggota kelompoknya? Anggota kelompok kami, saya Sakila, dan ada saya Gwen, saya mau Farah. Ya. Cara kerja lampu lalu lintas. Ya, silakan ditunjukkan cara kerjanya. Berhenti. Nyala tidak anak-anak? Ini berhati-hati. Hijau berjalan. Iya, betul. Alat dan bahannya terbuat dari apa saja? Terbuat dari kardus. Di dalamnya ada lampu dan tutupannya. Ada kabel, ada saklar, dan ada baterai, dan ada mihrab. Iya, pintar. Lampu lintas ini menggunakan rangkaian listrik paralel. Betul. Silakan coba untuk kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Apakah sudah betul? Apakah lampunya menyala semua? Nyala. Sempurna nyalanya? Nah, pintar. Berarti silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Sudah siap?
Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. A few moments later. Ya, anak-anak. Nah, karena sudah presentasi semuanya, sebagai apresiasi kita tepuk wow dulu ya buat semuanya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, tepuk tangan. Baik. Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini adalah soal yang tadi sudah dipelajari sama kamu. Sekarang coba tolong dikerjakan soalnya. Dikerjakan secara mandiri, bukan secara berkelompok ya. Secara mandiri, dikerjakan masing-masing. Dalam waktu 10 menit cukup ya. Baik, silakan dikerjakan. Iya, biarin. Ada yang sulit tidak aja pertanyaannya? Ada ya? Ada ya? Baik, untuk kegiatan penutup, Ibu akan bertanya dulu ya. Apakah kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Membuat satu, kemudian membuat lampu lalu lintas sederhana. Dari bahan apa? Rangkaian listriknya apa dalam lampu lalu lintas? Rangkaian listrik apa? Oke, berarti kita sudah bisa rangkaian listrik paralel. Nah, apakah kamu paham pelajaran hari ini? Paham? Mengerti? Baik, kalau seperti itu, terus Ibu mau nanya juga nih, bagaimana perasaan kamu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Seru, gembira, apalagi? Senang. Ada yang sedih nggak? Nggak ada. Oke, Ibu juga senang sekali belajar sama kamu hari ini. Terima kasih banyak ya sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silakan siapa yang mau pimpin doa untuk pulang? Ya, Ari, boleh Ari. Silakan Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk belajar kita hari ini. Jangan lupa belajar lagi untuk besok ya. Besok kita akan belajar lagi materi yang terbaru. Silakan pelajari buku tema 3-nya. Untuk itu, Ibu juga mau salam nih sama orang tua kamu di rumah. Jangan lupa sampaikan salam Ibu. Ada orang tua kamu di rumah ya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu Bu.